Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Asnaful Ma'rifah dari kelompok 11. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, Novinda Fira Ferdiana, yaitu mengenai resum pada poin 4 dan 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan induktor pada rangkaian AC, kemudian kapasitor pada rangkaian AC. Sebelum menuju kepada penurunan rumusnya, saya akan menyampaikan sedikit mengenai apa sih induktor itu. Nah, induktor adalah komponen elektronika pasif yang sering dijumpai pada rangkaian elektronika seperti televisi dan radio. Prinsip kerja induktor sendiri, induktor nanti akan menimbulkan medan magnet ketika dialiri oleh arus listrik. Besar kecilnya sebuah induktor tergantung nilai induktansinya yang dilambangkan dengan Henry atau biasanya itu huruf H. Perlu diketahui bahwa induktansi merupakan kemampuan induktor dalam menyimpan energi dalam medan magnet. Langsung saja kita akan mempelajari penurunan rumus pada induktor pada rangkaian AC seperti berikut ini. Terdapat sebuah rangkaian AC yang terdiri dari sebuah induktor yang dihubungkan ke sambungan sumber AC. Di sini tegangan pada sumber AC-nya adalah delta V max sin omega T. Tegangan sesaat yang muncul akibat induktansi diri pada induktor adalah delta VL sama dengan GGLL sama dengan min L dI per dt. Nah, pada rangkaian ini itu berlaku hukum Kirchhoff untuk loop, di mana pada sebuah rangkaian tertutup, ini kan rangkaian tertutup ya, itu jumlah tegangannya sama dengan 0. Jadi dapat ditulis delta V ditambah delta VL itu sama dengan 0, atau delta VL-nya kan bisa diganti dengan L. Delta V min L dI per dt sama dengan 0. Kemudian kita masukkan delta V max sin omega T, jadi delta V sama dengan L dI per dt sama dengan delta V max sin omega T. Ini persamaan pertama. Lalu melalui persamaan pertama ini kita dapat memperoleh dI. dI sama dengan delta V max sin omega T dt per L. Nah, sekarang kita dapat mencari rumus arus sesaat pada induktor dengan cara mengintegralkan dI. Jadi, arus sesaat pada induktor sama dengan integral delta V max per L sin omega T dt sama dengan delta V max per L integral sin omega T dt. Integral dari sin omega T dt itu adalah min cos omega T. Jadi di sini min delta V max per omega L cos omega T. Nah, ini adalah arus sesaat pada induktor. Kita buat ini menjadi persamaan 2. Nah, menurut identitas trigonometri, kan kita tahu bahwa cos
alfa itu sama dengan min sin alfa min pi per 2. Nah, dari identitas ini kita ganti bentuk cos di sini menjadi bentuk sin. Jadi arus sesaatnya sama dengan delta V max per omega L sin omega T min pi per 2. Ini kita jadikan persamaan ketiga. Nah, dilihat dari persamaan yang kedua ini, arus dalam rangkaian induktif mencapai nilai maksimumnya ketika cos omega T sama dengan min 1. Jadi, di sini arus sesaatnya kan min delta V max per omega L cos omega T ya. Di sini cos omega T-nya itu kan min 1 karena dia pada arus maksimum. Ketika ini diganti dengan min 1, maka I max akan mencapai pada I maksimum diperoleh rumus delta V max per omega L. Nah, di sini omega L itu memiliki peran yang sama seperti hambatan. Jadi satuannya omega L nanti juga ohm. Omega L bergantung pada frekuensi omega, maka induktor akan bereaksi berbeda dalam hal memberikan suatu hambatan pada arus untuk frekuensi yang berbeda pula. Oleh karena itu, dapat didefinisikan omega L itu sebagai reaktansi induktif atau XL. Jadi, reaktansi induktif itu sama dengan omega L. Nah, kemudian persamaan dari I max ini nantinya akan menjadi I max sama dengan delta V max per XL. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya, yaitu tadi kan delta VL sama dengan min L dI per dt ya, sama dengan delta V max sin omega T. Jadi dapat diperoleh delta VL sama dengan min I max XL sin omega T. V itu kan tegangan. Di sini kan V itu kan rumusnya I dikali R. Rumus hasilnya kan VI kali R. Jadi karena V max, maka I-nya itu dapat diganti I max sin omega T. Dan hambatannya, karena yang berperan sebagai hambatan di sini tadi adalah XL, maka hambatannya dapat diganti dengan XL. Persamaan
Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik pada induktor rangkaian AC. Jadi di sini itu adalah grafik Imax dan delta Vmax. Dapat dilihat dari grafik ini bahwa arus itu selalu tertinggal 90 derajat di belakang tegangan. Jadi ini yang warna merah itu adalah grafik dari arus, lalu yang warna hitam ini adalah grafik dari tegangan. Di sini kan dapat kita lihat bahwa arus itu yang merah itu kan tertinggal 90 derajat di belakang tegangannya. Nah, jadi diagram fasornya bentuknya jadi seperti ini. Ini menunjukkan delta Vmax-nya, kemudian ini arus max, arahnya ke sini. Kemudian ini sudutnya sebesar 90 derajat. Diagram di atas ini menunjukkan bahwa arus itu tertinggal 90 derajat di belakang tegangan. Selanjutnya saya akan menerangkan kapasitor pada rangkaian AC. Nah, di sini terdapat sebuah rangkaian AC yang terdiri dari kapasitor yang dihubungkan dengan sambungan sumber AC bolak-balik. Nah, menurut hukum Kirchhoff, dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah tegangan harus sama dengan 0, sehingga dapat dituliskan delta VC ditambah delta V sama dengan 0. Dari bentuk ini, maka dapat disimpulkan bahwa besar tegangan sumber sama dengan besar tegangan pada kapasitornya. Besar tegangan sumber sama dengan besar tegangan pada kapasitor, sama dengan delta V max sin omega T. Mengapa kok bentuk dari positif kemudian bisa menjadi bentuk sama dengan ini? Kita kembali lagi pada pengertian, maksud saya pada hukum Kirchhoff. Jadi dalam sebuah rangkaian tertutup itu jumlah dari tegangan-tegangannya itu harus sama dengan 0. Di sini kita misalkan saja ya untuk memahaminya, kita misalkan ini nilainya 2, misal ya ini 2, kemudian ini 0, maka berapa besarnya delta V agar ini menjadi 0, kan berarti besarnya itu harus min 2, sehingga jika min 2 ini dipindahkan ruas akan menjadi 2 sama dengan 2. Nah, saya memisalkan ini bukan berarti nilai tegangannya itu bisa menjadi negatif ya. Ini hanya untuk memahami kenapa kok dari bentuk penjumlahan bisa berubah menjadi bentuk sama dengan. Untuk melanjutkan penurunan rumus berikutnya, kita perlu mengetahui rumus dari muatan. Nah, sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian kapasitor. Jadi, kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik. Kemampuan untuk menyimpan muatan listrik pada kapasitor itu disebut dengan kapasitan. Kapasitan itu dilambangkan dengan C. Kapasitan. Rumusnya adalah muatan dibagi tegangan. Sehingga kita dapat memperoleh rumus muatan adalah C dikali muatan, maksud saya dikali tegangan maksimum.
karena kan nilainya muatan pada sumber tegangan tadi kan sama dengan delta V max sin omega T, jadi bisa diganti. Nah, setelah kita peroleh rumus muatan, kita dapat memperoleh rumus arus sesaat. Nah, rumus arus sesaat itu dapat dicari dengan menurunkan muatan terhadap waktu, sehingga diperoleh omega C delta V max cos omega T. Ini adalah turunan muatan terhadap waktu yang menghasilkan rumus arus sesaat. Selanjutnya, dari identitas trigonometri, cos omega T itu kan nilainya sama dengan sin omega T plus pi per 2. Jadi nilai cos omega T di sini dapat diganti dengan sin I sesaat omega C delta V max sin omega T plus pi per 2. Nah, bagaimana caranya mencari arus maksimum? Jadi, arus akan mencapai nilai maksimum ketika cos omega T-nya itu sama dengan 1. Arus akan mencapai maksimum ketika cos omega T sama dengan 1. Nah, dari persamaan I sama dengan omega C delta V max cos omega T-nya ini diganti dengan 1, jadi sama dengan omega C delta V max kan. Ini menghasilkan I max. Nah, sama dengan delta V max per omega C. Maksud saya 1 per omega C. Ini bentuk ini karena omega C-nya itu dipindahkan menjadi penyebut. Selanjutnya, 1 per omega C ini memainkan peran yang sama dengan hambatan, sehingga satuan omega C ini adalah ohm. Ini sama dengan hambatan, sehingga satuannya adalah ohm. Nah, fungsi 1 per omega C ini berubah sesuai frekuensi, maka 1 per omega C ini dapat didefinisikan sebagai reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif itu adalah 1 per omega C. Sehingga persamaan arus maksimum atau I max ini bentuknya akan menjadi I max sama dengan delta V max per reaktansi kapasitif. Lalu besarnya tegangan pada sumber tadi kan sama dengan delta V max sin omega T. Rumus dari V itu kan I kali R. I-nya ini, karena ini merupakan tegangan maksimum, I-nya diganti dengan I max. Lalu
hambatannya ini yang berperan sebagai hambatan di sini adalah reaktansi kapasitif. Jadi R-nya diganti dengan XC. Maka rumusnya sama dengan I max XC sin omega T. Selanjutnya kita akan melihat grafik pada kapasitor rangkaian AC ini. Grafik arus dan tegangan terhadap waktu ini menunjukkan bahwa arus mencapai nilai maksimumnya seperempat siklus lebih cepat daripada tegangannya. Nah, ini kan mencapai nilai maksimumnya ketika di titik ini ya. Nah, sedangkan tegangannya mencapai nilai maksimumnya di sini. Jadi kan ini kayak seperempat lebih cepat gitu loh. Sehingga dengan kata lain, tegangannya itu atau delta VC ini tertinggal 90 derajat di belakang arus. Ini tertinggal 90 derajat di belakang arus. Lalu diagram fasornya kita lihat di sini. Diagram fasornya ini untuk delta V max, tegangan maksimum, dan ini untuk arus maksimum. Arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Jadi ini adalah kebalikan dari induktor pada rangkaian AC tadi. Kalau pada diagram fasor induktor rangkaian AC kan dilihat bahwa jadi ini kan arus tertinggal 90 derajat di belakang tegangan. Jadi arus tertinggal 90 derajat di belakang tegangan. Sedangkan kalau di kapasitor, arus itu malah mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal tiket yang untuk nomor 4, 5, dan 6. Jadi dari nomor 4 itu yang diketahui adalah besarnya Vmax atau tegangan maksimum yaitu 100 volt. Dan yang ditanyakan yang pertama, L jika arus maksimumnya 7,5 ampere dan frekuensi 50 Hz. Lalu yang B, omega jika Imax-nya 2,5 ampere. Untuk mencari L kita gunakan rumus Imax sama dengan delta Vmax per omega L. Lalu dari rumus ini kan kita bisa mendapatkan rumus L, yaitu delta Vmax per omega kali Imax, tinggal dibolak-balik saja, dimasukkan nilai-nilainya. Tadi delta Vmax-nya kan 100 volt, ini diketahui 100 volt. Lalu omega itu kan merupakan 2πf. Nah, F-nya tadi kan 50, jadi omeganya kan 2pi kali 50. 2pi kali 50 dikali Imax-nya adalah 7,5 ampere, dan diperoleh L sama dengan 0,042 Henry. Selanjutnya yang B yang ditanyakan kan omega ketika Imax-nya 2,5. Nah, untuk mencarinya itu kita gunakan rumus Vmax, dimana di sini besarnya Vmax itu nilainya kan sama, Vmax sama dengan Vmax. Kita masukkan rumusnya, Vmax 1 itu sama dengan Vmax 2. Lalu kita masukkan rumusnya Imax 1 omega 1L sama dengan Imax 2 omega 2L. Nah, karena L-nya sama, jadi L-nya bisa dicoret. Lalu omega 2 yang kita cari itu sama dengan Imax 1 omega 1 per Imax 2. Tinggal dimasukkan nilainya. Imax 1 tadi kan kita punya 7,5. Lalu omega 1-nya 2pi kali 50. Dan Imax kedua 2,5. Dihitung dan diperoleh nilai omega ketika Imax-nya itu
2,5 ampere adalah 942 radian per sekon. Selanjutnya soal nomor 5. An AC source with an output RMS voltage of 36 volt at a frequency of 60 Hz in connect across a 12 μF capacitor. Find A. The capacitive reactance, B. The RMS current, and C. The maximum current in the circuit, and D. Does the capacitor have its maximum charge when the current has its maximum value? Explain. Nah, dari soal nomor 5 ini diketahui VRMS sama dengan 36 volt dan frekuensinya 60 Hz. Lalu kapasitornya 12 μF sama dengan 12 kali 10 pangkat 6 F. Nah, yang ditanyakan ada 4. Yang pertama adalah reaktansi kapasitif atau XC, kemudian arus RMS, IRMS, Imax, dan apakah kapasitor ini akan memiliki nilai maksimum ketika I-nya juga maksimum. Nah, untuk mencari jawaban yang pertama atau untuk mencari reaktansi kapasitif, kita gunakan rumus 1 per omega C, dimana omega itu adalah 2 πf. Jadi tinggal dimasukkan nilainya seperti ini, lalu diperoleh XC sama dengan 221 ohm. Lalu untuk mencari IRMS itu kita gunakan rumus VRMS per per reaktansi kapasitif. Tinggal dimasukkan nilainya, diperoleh 0,16 ampere. Nah, dan untuk mencari Imax sama dengan akar 2 IRMS, dimasukkan nilainya, diperoleh 0,23 ampere. Dan untuk pertanyaan, does the capacitor have its maximum charge when the current has its maximum value? Explain. Jawabannya adalah tidak, karena arus dan tegangan berada di luar fase 90 derajat. Seperti yang digambarkan pada diagram tadi, bahwa tegangan itu selalu tertinggal 90 derajat di belakang arus. Jadi jika arusnya ini maksimum, maka tegangannya tidak maksimum, karena tegangan itu tertinggal 90 derajat di belakang arus. Selanjutnya nomor 6. A source delivers an AC voltage of the form delta V equals 98 sin 80 pt, where delta V is in volts and T is in seconds to a capacitor. The maximum current in the circuit is 0.5 ampere. Find A. The RMS voltage of the source, B. The frequency of the source, and C. The value of the capacitance. Jadi dari soal itu yang diketahui adalah delta V sama dengan 98 sin 80 pt. Lalu Imax sama dengan 0,5 ampere. Nah, dari bentuk persamaan delta V ini, kan bentuk persamaan delta V itu aslinya adalah delta V sama dengan delta V max sin omega T. Jadi 98 itu adalah delta V max. Nah, yang ditanya adalah yang pertama VRMS, kedua frekuensi, dan yang ketiga kapasitan. Untuk mencari besarnya VRMS, rumusnya adalah Vmax per akar 2 sama dengan 98 per akar 2 sama dengan 69,3 volt. Lalu untuk mencari frekuensi, nah frekuensi itu kan
maksud saya omega itu kan 2pi kali frekuensi. Dari bentuk persamaan delta V tadi kan 98 sin 80pi T. Nah, 80 di sini kan 80pi di sini kan sebagai omega. Jadi 80pi sama dengan omega. Sehingga dapat diperoleh nilai F sama dengan 80/2. Pi-nya dicoret sama dengan 40 Hz. Lalu yang C, kapasitan, dapat dicari dengan menggunakan rumus I max sama dengan omega C delta V max. Nah, dari rumus ini kan diperoleh C sama dengan I max per omega kali delta V max, tinggal dibolak-balik. Nah, dimasukkan nilainya, I max sama dengan 0,5, omega tadi 80pi, delta V max 98 volt. Nah, dihitung lalu diperoleh nilai kapasitan sama dengan 2,03 F. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang tepat, saya mohon koreksi dari teman-teman dan Ibu Erni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.